Halo, selamat sore teman-teman Pro2. Hai, senang banget hari ini di tanggal 19 Februari ya, hari perdana puasa. Senang banget aku Ica Maisa bakal nemenin kamu hari ini di Minang Pride. Nah, sesuai sama namanya ya, Minang Pride. Pride-nya Minang nih kali ini, yang benar-benar akan kita bawa nih teman-teman. Dimana kadang tuh kayak kita tuh kayak mikir gitu ya, prestasi itu cuma untuk orang-orang yang punya nilai tinggi atau mungkin akademiknya bagus, tapi ternyata nggak harus cuma itu aja. Dan dari sekedar coba-coba ikut berbagai kegiatan sampai akhirnya nih bisa berada di panggung Megah Putri Indonesia 2026 mewakili Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi. Wow, keren banget. Kayaknya teman-teman Prode udah pada ke-spill sih dari medsos kita ya. Dan perjalanannya ini panjang banget pastinya ya teman-teman ya. Dan banyak hal yang udah dilewati dan pastinya teman-teman Pro2 pada penasaran dong gimana sih ceritanya. Nah, sore ini kita bakal dengar langsung cerita dari seorang perempuan cantik yang merupakan finalis Putri Indonesia 2026. Kita bakal ngobrol soal gimana semuanya itu dimulai, siapa sih yang paling berperan dan apa yang bikin dia sampai di titik ini. Jadi buat kamu yang lagi dengerin siap-siap ya, karena cerita sore ini tuh bukan cuma bikin bangga tapi juga bisa jadi penyemangat buat siapapun yang punya mimpi. Yuk kita sapa dulu ya narsum kita hari ini. Halo Awa. Halo semua, halo Kak. Panggilan akrabnya Awa ya? Iya benar Tapi sekali. boleh dong kenalin diri secara lebih lagi biar teman-teman Pro2 juga lebih mengenal Awa lagi. Dan juga cerita singkat perjalanannya Awa nih bisa lolos ke final Putri Indonesia 2026 ya? Benar. Boleh cerita dulu, perkenalan dulu deh kita baru cerita. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Najwa Putri Cahyani, umur saya 20 tahun, saat ini saya sebagai mahasiswa diploma kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang. And I'm Putri Indonesia Sumatera Barat 2026. Wah keren banget, gimana perasaannya waktu keterima lolos nih awalnya? Perasaannya pastinya excited, nggak nyangka ya Kak bisa lolos. Mewakili Provinsi Sumatera Barat tentunya. Dan ini first time Najwa ikut pageant juga Kak. First time? Iya bener sekali first time dan alhamdulillahnya langsung lolos. Alhamdulillah. Kayaknya emang rezekinya di sini kali ya. Pertama kali ikut pageant dan langsung Putri Indonesia, nggak kaleng-kaleng, langsung ke tingkat nasional gitu kan. Nah, tapi awal mulanya, akhirnya memutuskan untuk ikut ini gimana, Wak? Awal mulanya itu dimulai dari dukungan dari teman-teman juga. Sebenarnya udah dari tahun kemarin tuh Kak, udah ada yang join dong, udah beberapa minta join. Tapi kayak mikir-mikir, aduh gimana ya, kayak siapa yang nggak tahu coba ajang Putri Indonesia ini ajang yang sangat megah, ajang pageant nomor 1 di Indonesia. Siapa yang nggak takut coba Kakak, isinya juga perempuan-perempuan pintar, cantik gitu kan. Tapi juga berkat dukungan mama juga, akhirnya Najwa coba dulu deh gitu. Coba dulu ikut audisi online, ternyata juga lolos. Nah langsung tuh lanjut ke tahap selanjutnya, dipanggil ke Geraha Mustika Ratu, mengikuti audisi pertama sama hari audisi kedua. Seperti itu. Jadi ada berapa tahap yang udah awal lewatin sejauh ini nih? Sejauh ini udah 3. Udah 3 Ya, online, audition, audisi terus pertama sama audisi kedua. Oh gitu, cukup panjang berarti. Cukup panjang. Ya. Tapi persiapannya ketika waktu mengikuti audisi itu kayak gimana, Wak? Persiapannya pastinya lebih banyak ke photoshoot, lebih memperkuat advokasi, juga lebih ke catwalk. Catwalk juga jalannya tuh Iya, harus benar diperhatikan sekali. ya. Iya, benar Tapi susah sekali. gak sih untuk kamu sendiri untuk belajar cara jalannya lagi? Tapi setahu aku sih kamu sebelumnya memang sudah modeling ya. Iya, benar. Nah, tapi susah nggak menurut kamu perbedaan antara modeling dengan ajang Putri Indonesia ini perbedaannya? Sebenarnya beda-beda tipis sih Kak antara catwalk modeling sama catwalk pageant gitu. Jadi nggak terlalu sulit-sulit. Nggak terlalu sulit lah. Jadi kayak basicnya udah ada. Iya. Jadi itu mempermudah kamu Iya, untuk benar jadi jauh lebih baik lagi nih pastinya. Berarti kamu nanti akan ketemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Seluruh provinsi Indonesia. Oh, so far udah ada yang tahu atau kenal-kenal gitu gak? Udah. Udah. Soalnya kan waktu audisi udah ketemu sama beberapa finalis juga dari berbagai provinsi di Indonesia. Gimana kamu kalau ngelihat teman-teman yang dari provinsi lain selain diri kamu sendiri gitu? Aduh pastinya kayak wow, cantik-cantik banget gitu, kayak prestasinya juga gak main-main nih, juga mereka lulusan dari universitas ternama gitu sih Kak.
Oh gitu. Kayaknya dari apa ya, dari mulai aku dulu sekolah pun kita juga udah dari kecil bahkan udah Putri Indonesia ini udah jadi ajang tontonan yang kayaknya wajib setiap tahun ya untuk melihat bagaimana sih wajah Indonesia yang nantinya juga akan berlanjut ya ke tingkat yang lebih tinggi lagi Iya, di benar. internasional. Nah, tapi kan berarti udah pernah ketemu sih sama teman-teman yang lain. Ada nggak sih momen yang berkesan saat eh, Awa ini dinyatakan sebagai finalis, salah satu finalis lah dari Putri Indonesia Sumatera Barat lah. Sekarang perwakilan Putri Indonesia Sumatera Barat ya berarti ya? Iya. Coba momen berkesannya gimana tuh? Momen berkesannya mungkin waktu diumumin sebagai finalis ya Kak, kayak aduh bukan cuma bangga lagi tapi juga punya tanggung jawab yang besar untuk mewakili Provinsi Sumatera Baratnya sendiri gitu. Gimana sih kamu rasanya menyandang Sumatera Barat nih di beban kamu, di bahu kamu yang mungil dan kecil ini gitu ya. Bahkan bahu aku yang lebih gede dari kamu aja tuh kayaknya nggak sanggup gitu. Gimana rasanya? Pastinya rasanya kayak berat, dibilang berat tapi juga kalau dijalanin pasti juga bakalan bisa gitu. Jadi just do it ya, let it flow. Yang penting maju dulu Iya, nih. benar sekali. Apakah mengikuti Putri Indonesia memang jadi salah satu cita-cita kamu sedari kecil atau enggak? Iya bener banget Kak. Dan plot twistnya dulu Najwa setiap tahun itu nonton sama Mama. Kalau di setiap grand final tuh Kak, langsung tuh nonton di depan TV setiap tahunnya gitu. Jadi Mama adalah salah satu sosok yang mungkin mendorong kamu juga ya, Benar. membantu kamu dan juga apa ya, inikan otaknya nih, kayaknya anak nih cocok nih buat ikut Putri Indonesia gitu ya. Iya, Kak. Tapi awal perdana reaksi yang kamu apa ya, kamu keluarkan ketika kamu dinyatakan sebagai salah satu finalis gimana wah? Reaksinya kayak nangis sih Kak pastinya, kayak nggak nyangka juga, Mama juga nggak nyangka, semua juga nggak nyangka. Kayak bener-bener ini first time Najwa ikut pageant dan langsung alhamdulillah mewakili Sumatera Barat. Wah. Berarti kamu nanti akan melawan berapa ini nih? Semua provinsi tapi juga termasuk beberapa Putri Indonesia favorit pilihan dari Yayasan Putri Indonesia. Oh gitu. Jadi cukup banyak lah Iya, nanti cukup banyak. ya. Oke. Tapi sejauh ini selain mungkin orang tua gitu ya, yang pastinya udah akan mendukung keluarga itu pasti bakal mendukung banget nih. Siapa aja sih yang ada di balik kamu yang mendorong sosok kamu untuk bisa terus maju? Pastinya juga teman-teman, sahabat, juga partners, dan teman-teman itu udah dari lama udah nyuruh-nyuruh Najwa buat ikut gitu, kayak sia-sia loh ini nggak ikutan gitu kan. Dan juga tim Najwa juga punya namanya Gemilang. Nah di sana tim juga mendukung Najwa kayak coba aja dulu gitu, nggak apa-apa kalau misalnya belum rezekinya berarti ya udah nggak apa-apa, terima aja gitu. Apakah bentuk dukungan yang kamu terima selama ini itu adalah dorongan untuk mengikuti atau ada yang lain lagi nih Dorongan dorongannya? untuk mengikuti sih, Dorongan Kak. untuk Iya. mengikuti. Sampai akhirnya kamu menyiapkan mental untuk ikut Putri Indonesia tuh gimana tuh? Persiapan mentalnya pastinya dari tahun lalu sih Kak, sebenarnya kayak udah siapin mental, udah siapin gak mental aja nih Kak, tapi juga wawasan, public speaking, juga catwalk, semuanya dipersiapkan. Berarti kamu sempet nggak sih ngambil course gitu kayak untuk public speakingnya, untuk wawasannya di luar sana untuk bisa nih untuk melaju di Putri Indonesia ini? Untuk kelasnya sendiri itu nanti insya Allah di bulan Maret ke Jakartanya Kak, dengan beberapa camp untuk melatih public speaking, catwalk, dan juga personal branding. Berarti kamu yang akan ikutin kelas adalah nanti ya Iya. justru. Tapi sebelum ini berarti autodidak Sudah sih? ada juga online class. Oh, online Iya, kelas. Jadi kamu udah mengikuti beberapa kelas juga Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya Putri Indonesia ini bukan cuma yang dilihat itu cantik secara fisik, visualnya, tapi juga dari dalamnya gitu ya. Baik itu wawasan, cara jalannya, attitude-nya, dan juga bahkan mungkin kecantikan dari dalam, dari hatinya juga gitu ya. Tapi itu kamu gimana? Apakah sudah siap untuk nanti? Insya Allah siap Kak. Insya Allah, amin ya. Kita Amin juga ya. di sini pasti akan mendoakan yang terbaik nih Iya, untuk kamu ya. amin. Nah, kalau menurut kamu apa sih arti membawa nama
Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi nih di panggung nasional? Arti membawa nama Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi itu kembali lagi Kak, Najwa lahirnya di Bukit Tinggi, dibesarkan di kota Bukit Tinggi, asli orang Bukit Tinggi, juga kayak suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bisa membawa nama Bukit Tinggi, apalagi Sumatera Barat ke kancah nasional dan mewakili lagi Kak. Kayak suatu kehormatan yang sangat besar, kayak suatu kebanggaan juga. Ini benar-benar kayak definisi Minang Pride Iya, banget ya, Minang sesuai Pride nama acara banget. kita. Iya. Benar-benar kayak dari kecil sudah sampai sekarang udah di umur 20 ya. Itu udah udah besar di sini, udah kayak apa ya, rumah banget kan Iya, di sini benar. tuh. Tapi akhirnya ingin mencoba hal yang lebih lagi nih untuk bisa lebih memperkenalkan Bukit Tinggi, karena Bukit Tinggi bukan sekedar jam gadang aja. Iya, ya benar. kan? Nah, tapi kan kita memang tahu ya, bukan cuma jam gadang, ada banyak banget seni dan juga budaya yang ada di Bukit Tinggi nih khususnya. Nah, kira-kira seni dan budaya apa nih dari Bukit Tinggi yang pengen kamu tonjolkan lagi di ajang ini? Mungkin dari seni dan budaya itu Najwa lebih menunjukkan tarian tradisional khas Minangkabau sama juga musik khas Musiknya. Minang. Boleh nggak sih kita tahu tarian dan musik yang pengen kamu ini? Mungkin untuk tarian sama musiknya nggak bisa Masih di iya, ini ya, masih nanti ya tunggu ya. Tungguin gitu. surprise-nya Iya, aja tunggu surprise-nya gitu ya. Karena gitu. kita nggak boleh spill semua nih teman-teman. Takutnya nanti kamu malah tahuan semua dong. Tetap harus ada surprise Iya ya. benar. Ini aja Najwa aja dari menjadi apa ya, perwakilan Putri Indonesia ini ada aja mungkin surprise ya buat Najwa sendiri ya. Dar-dar banget Iya. ya. Bahkan mungkin ini adalah surprise yang melebihi surprise Valentine dari pacar gitu. Aduh, iya lagi bisa aja. Nah, kalau mungkin tadi kan itu adalah respon yang dimiliki oleh keluarga dan juga mungkin teman-teman terdekat. Nah, berarti kan ini kan Najwa bukan hanya dikenal lagi sebagai Najwa yang ada di keluarga dan juga Najwa yang ada di pertemanan gitu. Nah, gimana sih respon masyarakat Bukit Tinggi setelah tahu nih kamu tuh lolos ke final? Ada nggak yang kayak tiba-tiba mungkin ngechat kamu atau komen di postingan kamu kayak gitu? Pastinya ya Kak, pastinya respon dari masyarakat itu positif, semuanya memberi dukungan, apalagi melalui DM Instagram ataupun secara langsung juga ada Kak. Kayak itu bakalan jadi motivasi juga buat Najwa. Dukungan dari teman-teman itu sangat-sangat berpengaruh juga Kak. Dukungannya semuanya berpengaruh Iya gitu benar ya. sekali. Karena memang teman-teman Pro2 kalau misalnya kita mengikuti satu ajang seperti ini, kalau misalnya tanpa dukungan itu juga bisa drop juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya takutnya ini mohon maaf ini kita tidak bermaksud yang ingin ada yang kayak negatifnya, tapi bentuk dukungan positif kayak semangat, kata semangat tuh aja mungkin udah bisa membangkitkan semangatnya dari Najwa sendiri. Benar gitu sekali, Kak. ya. Gimana nih perasaan kamu ketika sebanyak orang yang sekarang mulai mengenal kamu lebih lagi dan juga menyemangati kamu? Pastinya juga senang bisa memperluas lagi relasinya, bisa mengenal banyak orang, bisa mengenal orang-orang yang baik gitu Kak. Pastinya senang sekali. Aku pengen nanya kayak ada nggak sih tiba-tiba pinjam 100 gitu. Tapi gak usah lah ya. Gak usah lah ya, ini kita aja. Gimana nih? Kan ini berarti ada sekitar nyampe nggak sih sebulan persiapan kamu untuk ke Nyampe. ya? Nyampe. Berarti masih ada sebulan lagi nih persiapan untuk kamu menuju ke nasional. Iya benar Ya, sekali. ke malam final. Yang pastinya itu pasti bakal deg-degan banget, Banget, parah. nah, ya. Nah, persiapan apa aja sih yang lagi kamu lakukan sekarang? Apakah mulai dari mentalnya mungkin atau mungkin olahraga atau apa secara fisik dan sebagainya macam? Persiapan seperti apa aja yang kamu lakukan sekarang? Selain mental ya Kak, juga persiapan public speaking, catwalk, dan juga lebih memperkuat advokasi. Itu sih Kak. Advokasi itu emang kayak penting banget ya. Penting banget. Karena mungkin nanti pas di sana kan banyak tuh pertanyaan kalau Iya. kita lihat-lihat tuh ya kan. Kayak pertanyaannya ini nih. Duh, kalau misalnya kita nggak tahu itu justru bisa mengurangi nilai ya. Iya, iya, benar. Betul ya. Karena memang satu ajang ini adalah ajang yang paling dinantikan juga, salah satu ajang paling dinantikan juga di Indonesia, bahkan mungkin dunia nanti ya gitu. Siapa sih yang bakal menjadi wajah baru nih Indonesia di iya. tahun 2026 ini. Tapi kita berdoa semoga Najwa bisa itu ya menjadi Amin, salah amin satunya. ya, Kak. Amin gitu. ya Kak. Semoga Sumatera Amin. Barat ya. Amin. Jadi kita Sumatera Barat lebih dikenal lagi nih. Jadi orang-orang besok ngomongnya Bukit Tinggi di Padang ya enggak di Sumatera Sumatera Barat. Amin. Amin. Nah,
kan berarti kamu ini udah persiapan mental gitu Iya. ya, dan pasti ada harus percaya dirinya lah di public speaking juga butuh percaya diri, jalannya butuh percaya diri. Gimana sih cara kamu sendiri untuk menjaga mental kamu dan juga rasa percaya diri kamu saat tampil nanti? Untuk menjaga kepercayaan diri pastinya kayak dimulai dari diri sendiri aja Kak, kayak menanamin bahwa nggak ada kok yang perlu ditakutin, kayak nggak apa-apa kita coba aja gitu sih Kak. Kita lakuin Iya, aja kita lakuin dulu. aja, Ya, just do it lah, face it gitu kan, hadapin dulu. Karena kalau kita nggak berani buat menghadapi, itu justru ya membuat kita terkungkung, terkekang di dalam penjaranya kita sendiri. Iya. Iya, Tapi Najwa sendiri merasa nggak sih kalau Najwa tuh berusaha keluar dari dari kandangnya, dari zona nyamannya Awa sendiri ketika Awa mengikuti pageant ini? Mungkin keluar zona nyaman mungkin enggak ya Enggak Kak, ya? enggak. Masih Karena dalam iya, ranah masih itu. masih di dalam zona nyaman karena kan memang ini cita-cita dari dulu juga kan Kak. Jadi kayak suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Amin. Nah, dan Putri Indonesia sendiri kan sebenarnya itu ada berhubungan juga dengan isu sosial biasanya. Nah, isu sosial apa sih yang pengen kamu perjuangkan kalau misalnya terpilih nanti? Kan banyak nih isu-isu yang sekarang mungkin bisa kita perhatikan, tapi kalau kamu inginnya lebih fokusnya kemana? Kembali lagi Najwa sebagai mahasiswa kebidanan ya Kak, jadi lebih ke kesehatan. Najwa mengangkat isu stunting, di mana stunting itu masih menjadi salah satu masalah yang masih belum tercegah sepenuhnya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia gitu. Jadi Najwa pengen angkat advokasi stunting melalui program Ibu Cerdas Anak Berdaya. Gitu, karena memang stunting ini adalah salah satu kita bilangnya salah satu isu yang memang kayaknya setiap tahun selalu ada. Iya, gitu benar. ya. Tapi menurut kamu sendiri gimana sih wawasan untuk masyarakatnya kita sendiri untuk stunting? Apakah sudah mungkin lebih aware atau mungkin menurut kamu masih butuh penjelasan lebih lagi nih? Mungkin kalau misalnya dilihat di lapangan ya Kak, masih banyak yang masih belum peduli terhadap apa itu, bagaimana nutrisi seimbang, bagaimana pola asuh yang tepat. Dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan tuh masih banyak banget yang masih belum menyadari. Jadi masih banyak sebenarnya gitu. Walaupun mungkin ini udah masuk perkotaan gitu. Iya benar. Ternyata perkotaan itu tidak menjamin juga semua orang tuh melek terhadap isu ini gitu ya. Nah, kalau menurut kamu memangnya apa sih yang perlu dilakukan supaya orang bisa lebih aware lagi nih terhadap isu yang ini? Yang perlu dilakukan mungkin kita bisa mulai mengedukasi ya Kak, terutama Najwa ingin mengedukasi ibu hamil karena stunting itu kan dimulai dari ibu. Nah kalau misalnya si ibunya makan nutrisi yang seimbang, makanan kaya protein, karbohidrat, pasti anaknya nggak stunting. Jadi bukan hanya ibu hamil, Najwa juga mau mengedukasi ibu yang memiliki balita. Nah di mana jika balitanya sudah stunting, nah si ibunya bisa mencegah dengan beberapa makanan yang kaya akan nutrisi seperti itu. Jadi nutrisi itu sangat penting Iya. dari janin gitu ya. Iya. Jadi bukan cuma nutrisi yang si ibunya aja yang butuh nutrisi, tapi si cabang bayinya juga dibutuhkan nutrisi yang seimbang gitu. Nah, tapi hal-hal itu sebenarnya juga bisa ini mungkin si ibu dan juga calon ibu di luar sana untuk mencoba dari sekarang lebih aware lagi terhadap itu dengan mencari-cari di media sosial gitu ya. Iya, benar sekali Kak. Iya. Tapi kan di media sosial nih kadang ada yang hoax, ada yang enggak nih. Gimana menurut Awa supaya si orang-orang ini bisa membedakan nih yang namanya hoax sama ini, karena mungkin ini akan berkaitan juga dengan isu sosial yang akan Awa bawa nanti gitu. Mungkin pesannya ya kayak kalau misalnya melihat video di sosial media itu lebih dicari lagi, lebih disaring lagi siapa yang memberikan informasi seperti dokter ataupun tenaga kesehatan. Jadi jangan langsung percaya, jadi harus disaring terlebih dahulu gitu Kak. Harus mencari sumber yang jelas. Betul, karena banyak banget sumber-sumber di luar sana yang kadang bahkan mungkin kita nggak tahu nih sumber asalnya, tapi kita udah main forward aja, itu banyak banget. Banyak banget kejadian. Dan jadi kita perlu cross check lagi apakah itu benar atau enggak. Nah, itu mungkin nanti akan jadi salah satu tugasnya Awa juga ke depannya ya untuk mengedukasi masyarakat dengan hal-hal yang seperti ini lagi. Iya, benar. Ya, wah, keren banget ya. Isu yang diangkatnya berat tapi
tetap harus digadangkan gitu ya. Baris oke. Nah, makin seru juga obrolan kita ya, Wak. Tapi kita bakal break dulu sejenak. Teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngobrol tapi setelah yang satu ini. Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu. Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja. Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya. Kalau kau sis macam mana sih? Aku mau nikah aja lah. Hah? Nikah? Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh gimana ya sis ya bilangnya ya. Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh. Iya sis. Ingat nggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh nggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu nggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi. Tuh. Ya, aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda? Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja. Sih. Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama aku Ica Maisa dan juga Najwa ya. Tapi kayaknya aku dari tadi manggilnya udah akrab banget, panggilannya Awa. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Kak. Iya. Dan Awa ini tadi udah cerita-cerita juga gimana isu yang diangkat, kenapa dia ngangkat isu itu karena memang ini adalah salah satu isu yang masih sangat sulit mungkin ditangani salah satunya ya. Nah, menurut Awa nih ya, nggak menurut Awa juga sih. Ini jadi kayak kan berarti Awa nih tadi kalau cerita itu diumumkan sebagai salah satu finalisnya dari awal Februari. Berarti itu udah mulai mencoba untuk apa ya, menjalankan tugasnya juga berarti ya. Nah, kira-kira nih dari apa ya, dari programnya Awa yang udah Awa jalani itu udah apa aja nih yang udah terjalani sejauh ini? Yang udah terjalani pastinya kelas rutin ibu hamil mengenai edukasi tentang nutrisi seimbang, soalnya kan ada juga dinas di rumah sakit nih Kak. Jadi setiap hari pasti bertemu dengan pasien ibu hamil, ibu yang memiliki balita. Nah di sana Najwa mulai mengembangkan program ini seperti kelas edukasi dan juga bukan hanya secara langsung tapi juga Najwa mengedukasi melalui online. Oh gitu. Berarti kamu karena berhubung kamu juga di rumah sakit, jadi kamu udah nyicil. Iya, udah nyicil ya. Udah nyicil duluan nih duluan. untuk mengedukasi ibu-ibu hamil, bahkan mungkin ibu-ibu muda yang mungkin belum ada pengalamannya di sana gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit ketemu Awa, nah itu tuh dia bakal jelasin nih tentang stunting ya. tentang stunting ini karena memang adalah apa ya, satu hal yang memang jadi concern sampai sekarang ya. Wah. Nah,
Wah, kan ini pageant ini adalah identik dengan ajang kecantikan. Ya, Memang ya. memang. Nah, tapi menurut Awa sendiri, makna cantik itu apa? Makna cantik itu sendiri, cantik itu ketika kamu bisa berdampak positif dan juga bermanfaat bagi sekitar kamu. Jadi bukan wajah gitu Bukan ya. wajah saja, tetapi juga cantik dari dalam. Cantik dari dalam, itu benar banget teman-teman. Karena mungkin kalau wajah ya itu akan berubah Iya, seiring iya, waktu gitu iya, ya. benar sekali, Tapi Kak. kalau misalnya dari dalam, dari hatinya, dari attitude-nya, dari caranya dia memperlakukan orang lain, itu akan bertahan seumur hidup. Seumur hidup. Bahkan mungkin bukan seumur hidup, bahkan ketika kita tiada pun juga akan bertahan gitu ya, Iya. Wak, ya. Ternyata makna cantik itu sedalam itu ya. Sedalam itu. Tapi kamu menurut kamu sendiri, kamu udah apa ya? Udah berada di tahap cantik seperti itu belum? Mungkin kalau misalnya diri sendiri kayak Masih usaha lah masih ya. usaha lah ya. Soalnya kan orang yang bisa menilai gitu. Bener Tapi banget. kitanya sendiri juga memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang sekitar. Iya, itu kayak prinsip aku banget sih, Iya. Wah. Karena menurut aku tuh ketika kayak ketika orang melihat kita baik atau enggak, Iya. dia itu menilainya ya orang lain. Kalau misalnya ketika kita itu mengaku diri kita baik, menurut aku itu bukan gitu. Iya, bukan ya. gitu. Soalnya kan orang lain yang bisa menilai kan. Iya, Kak. tapi ingat lagi kita tidak bisa membuat opini semua orang tuh sama. Iya. Ya kan, kita cuma bisa menjadi diri kita sendiri dengan Iya. versi terbaiknya kita. Iya. Tapi tinggal gimana orang-orang menilai. Iya, benar. Kan? Aku mungkin akan bersaing dengan kamu nanti kemudian. Tapi kayaknya aku udah expire ya. Itu kalau Putri Indonesia tuh ada batasan umur kan ya? Ada. Ada kan? Berapa sih batasannya? Batasannya di umur 27 tahun. 27 tahun. Nah, Oke. bisa lah ya. Bisa lah curi umur ya guys. bisa. Oke, nggak gitu ya, itu nggak buat dicontoh ya teman-teman Pro 2. Nah mungkin teman-teman Pro 2 yang masih seumuran Awa atau mungkin di range umur yang sama segitu mungkin bisa nanti next year ya. Next. Karena ini udah gitu. Iya. Jangan coba-coba aku mau Kak gitu kan. Jangan next year ya. Iya. Nah, kalau di Awa sendiri kan tadi aku udah nyinggung juga nih prinsip gitu ya, salah satu prinsip gitu. Menurut Awa apa sih prinsip menuju sukses yang kamu pegang nih sampai sekarang? Prinsip menuju sukses itu pastinya konsistensi, kepercayaan diri, tanggung jawab, dan juga tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Tapi kan ini dari tadi kan kita membahas soal percaya diri. Tapi Awa sempet nggak sih pernah merasa kayak, duh nggak pede lagi gitu? Pernah nggak sih? Boleh diceritain nggak? Pernah, Kak. Gimana tuh ceritanya? Kayak kembali lagi tuh dukungan dari orang-orang kayak judge dari orang-orang kayak kayaknya ini nggak pantas deh, kayaknya ini nggak cocok deh untuk ke Putri Indonesia ya. Sempat insecure, tapi kembali lagi keluarga menguatkan, teman-teman juga mendukung, semua mendukung. Jadi kayak coba deh gitu, coba lagi deh gitu. Jadi ternyata kamu sudah melewati itu Sudah ya? melewati itu. Kayak judge dari orang-orang karena Iya. memang ya balik lagi ke yang tadi, Iya. kita tuh nggak bisa membuat semua orang tuh happy ngeliat Iya. kita, happy sama kita, tinggal gimana nya kita aja gitu kan. Ya. Kalau di kamu sendiri gimana cara kamu untuk bangkit itu selain dari dorongan orang tua, berarti kan dari diri sendiri juga harus terdorong gitu ya. Gimana cara kamu untuk bangkit kembali? Bangkit kembali kayak lebih percaya diri lagi, kayak menekankan mindsetnya sendiri gitu ya Kak, kayak mindsetnya jangan takut lagi, kayak coba lagi gitu, jangan takut deh, jangan pikirin omongan orang, kayak boleh dengerin kritikan orang, tapi ambilnya yang positif aja. Kalau misalnya yang negatif udah deh, jangan dengerin dulu gitu. Mungkin kalaupun negatif itu yang bisa membangun, bukan Iya, menjatuhkan. iya, gitu benar ya. sekali, Kak. Oke, jadi teman-teman Pro 2, meskipun mungkin kita tidak ada di ajang pageant kayak gini, tapi pasti ada nih, mungkin di luar sana teman-teman Pro 2 yang kayak adalah yang nggak senang sama dia gitu ya, ada yang ini segala macam gitu. Jangan buat diri kamu terpaku sama hal itu aja. Iya, benar. Karena diri kamu itu masih lebih luas dari itu ya. Life must go on gitu ya. Karena dia nggak ngasih kamu di jajan. Iya. Dia nggak ngasih kamu kehidupan ini, ya bersyukurlah kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan ini ya. Ya. Dan tinggal gimana caranya kita untuk menjalani itu dengan lebih baik ya lah. Iya, benar. Setuju ya lah? Setuju Oke, aku banget. nanti bisa dia bentar lagi, tahun depan aku daftar. Nah,
Tapi pesan untuk teman-teman yang di Bukit Tinggi yang punya mimpi besar di awal gimana? Karena mungkin ada nih orang-orang di luar sana, kita kan anak daerah nih, kita jauh dari kata privilege yang lebih ketika orang-orang ada di kota besar lah segala macam lah. Tapi kita kayak ciut nih ketika kita punya mimpi besar. Padahal sebenarnya mimpi itu kan bisa digapai ya. Kayak Awa aja sendiri nih udah bisa mencapai salah satu mimpinya untuk jadi salah satu finalisnya. Nah, pesannya buat teman-teman yang ada di Bukit Tinggi, remaja di Bukit Tinggi nih yang punya mimpi besar gimana nih, Wak? Pesannya untuk remaja-remaja di kota Bukit Tinggi pastinya tetap percaya diri, bangun lagi percaya diri, jangan dengerin omong-omongan, boleh dengerin tapi ambilnya yang positif aja. Kalau misalnya negatif kayak terima, jadikan itu pelajaran gitu. Dan kegagalan menurut aku itu bukan akhir sih, tapi juga menjadi bagian perjalanan kamu untuk menuju sukses. Jadi coba lagi, coba dulu gitu. Ada itu tuh ya biasanya karena kayak penemu bola lampu aja cobanya 1000 kali. Iya, benar. Baru bisa gitu. Masa kita yang baru nyoba sekali 2 kali langsung gitu. Dan itu happen ya ke Awa berarti ya. Iya. Karena Awa juga walaupun ini first pigeon yang diikuti, tapi kayak lika-liku kehidupannya, mungkin ada perlombaan yang lain yang pernah Awa ikuti yang mungkin Awa juga nggak berhasil di sana, tapi lihat sekarang, ya kan, mencoba lagi, terus coba, jangan sampai berhenti di situ aja. Iya, benar sekali Kak. Wah, iya kan aku keren banget deh hari ini guys. Kayak cocok ya jadi Putri Indonesia selanjutnya ya. Tapi kayak agak kurang kalem ya. Kayaknya kalemnya nih mesti harus dilatih dulu ya. Jadi nanti aku belajar sama Awa ya. Oh iya, boleh. Buka private sama Awa. Gitu. Nah, tapi kalau untuk Awa sendiri kan mungkin ini salah satu mimpi dan juga target Awa untuk menjadi salah satu putri Indonesia gitu ya. Tapi kalau untuk target pribadi di ajangnya ini sendiri nih, kan ini udah nyampe nih ke mimpinya Awa yang satu gitu. Ajang ini kayak target pribadinya apa? Pengen pengalamannya yang seperti apa? Prestasinya seperti apa? Atau mungkin mau yang keduanya deh gitu. Pengen yang keduanya ya Kak. Siapa yang gak mau coba prestasi gitu. Dan pengalaman juga gak kalah berharga gitu. Pengalaman bersama teman-teman dari seluruh provinsi gitu. Dan kalau misalnya prestasi pastinya juga mau prestasi, karena siapa yang gak mau gitu kan Kak. Soalnya juga Najwa juga memaksimalkan untuk memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat tahun ini. Amin, semoga ya. Karena mungkin setiap tahun memang ada nih perwakilannya kita, tapi mungkin kali ini di tahun 2026 ini dari Bukit Tinggi nih, yang membuat kita semakin kayak berharap, tapi gak boleh yang gimana ya, terlalu memberikan tekanan juga ke awalnya gitu ya. Tapi kerasa gak sih pressure-nya sekarang kayak gimana? Iya, kerasa Kak, kerasa banget kayak gimana tuh? Kayak, aduh, gimana nih orang-orang pada bilang kayak pasti bisa kok, jadi kayak suatu gimana ya gitu. Gimana kamu sendiri kayak menghandle pressure yang cukup tinggi ini saat ini untuk kamu tetap kayak slay, santai gitu, gimana tuh? Karena mungkin dari pressure itu kadang kan bisa bikin kita blank lah, segala macem lah. Gimana cara kamu handle itu? Ngehandle-nya mungkin dibawa tenang aja Kak, kayak coba berikan yang terbaik dulu gitu. Kalau misalnya belum rezeki, jadi kayak gimana gitu. Tetap balik lagi ke mindset lagi. Iya, ke mindset lagi. Menurut kamu seberapa penting sih mindset yang kita butuhkan itu untuk bisa mengembangkan diri kita itu sendiri? Pastinya sangat penting Kak, soalnya mindset itu kan berkaitan dengan kepercayaan diri ya. Nah, jadi mindset itu tuh yang menumbuhkan kepercayaan diri kita, bagaimana cara kita berdiri di depan umum, berbicara di depan umum, pastinya dimulai dari mindset. Mindset yang bagus. Berarti mindset kamu tuh sekarang udah tersusun rapi ya, insya Allah ya. Insya Allah. Tersusun rapi untuk kayak untuk bisa menghadapi obstacle yang ada di depan gitu ya. Asik, bahasa mix banget ya Allah. Nah, tapi kan mungkin ketika mindset kita sudah berubah seperti itu, tapi kadang ada aja tuh yang bikin kayak tiba-tiba berubah lagi nih mindsetnya, tiba-tiba deg-degan banget. Jadi kayak mindset yang tadi udah kesusun dengan rapi kan bisa hancur lagi. Iya, bisa Kak. Udah ada plan B-nya nggak sih Wak untuk menghadapi itu? Plan B-nya ya apa ya Kak?
Sejauh ini sih Mungkin nonton video lucu kali gitu, dengerin aku siaran yang lucu. mungkin kalau lebih dengerin musik ya, Kak. Dengerin musik Iya, ya. biar lebih tenang lagi. Jadi itu adalah satu healing. iya, suatu healing, suatu bentuk healing ya. Iya. Nah, kira-kira musiknya Awa tuh biasanya yang bisa menenangkan tuh apa? Musik yang bisa menenangkan tuh kayak musik sedih. Sedih? Iya. Sedih kamu justru tenang. Dia salah semua orang menangis. Justru tenang. Tapi karena mungkin flow-nya ya. Iya, pembawaan musiknya Ritmenya ya. gitu ya, yang lebih kayak calm Iya. gitu, tapi tetap dinamis gitu Iya. ya. Tapi kalau untuk dari Awa sendiri, favoritnya Awa siapa nih musisinya? Musisinya pastinya Mahalini. Oh, Malini. Iya. Oke, itu juga salah satu salah satu diva Iya, muda iya. di Indonesia. Baru aja konser tuh kemarin. Dan memang kayak semua karyanya memang terstruktur rapi Iya, dengan iya. ketenangannya dia gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat si Awa ini ada lah aura-aura Mahalini yang tenang kalem kayak gitu ya. Sudah ada beberapa orang juga yang bilang ya. Amin. Wah, masya Allah, semoga kesuksesannya nanti kayak Amin Malini ya, gitu amin, ya. amin, amin, amin. Nah, tapi apakah Awa ini musik itu setiap hari Awa dengarkan atau gimana nih ketika dropnya aja gitu? Mungkin ketika dropnya aja ya, Kak. Soalnya kan setiap hari kan juga sibuk dengan dinas segala macam. Jadi kalau misalnya lagi dapat tekanan, lagi drop banget nih, baru tuh healing dengan Berarti dengerin kayak musik. aktivitas kamu tuh sebenarnya padat banget. Padet banget. Kak. Tapi gimana sih kamu cara ngatur waktunya biar bisa termanage dengan bagus nih? Ngatur waktunya pastinya kita bikin jadwal tanggal per tanggal ya, Kak. Disusun gitu biar nggak kecolongan satu tanggal gitu. Gitu. Berarti kamu kayak kalau kita lihat tanggal kalendernya, wah kayaknya nih susah ya diselipin kayak kita ngajak Awa main yuk, nggak bisa penuh. Iya ya. Iya gitu. Iya, tapi kamu sendiri butuh gak sih quality time yang seperti itu mungkin dengan teman-teman ataupun keluarga? Pasti ada kamu selitipin gak setiap minggunya mungkin atau setiap berapa lama sekali gitu? Pasti setiap minggu, Kak. Biasanya tuh sekali seminggu sempetin sama keluarga, terus minggunya satu lagi sama teman gitu, Kak, sama sahabat gitu. Gitu. Jadi kayak udah terbagi gitu. Iya, ya. sudah terbagi. Jadi Kalau kalau- misalnya kerja terus kan juga mumet kan, Kak gitu. Ya, tetap harus ada kewarasan Iya, dalam pikiran ini Iya. ya. Karena namanya juga manusia ya, belum bisa sepenuhnya tidak bergantung dengan manusia. Karena manusia itu butuh orang lain, ya kan? Kita hidup kan harus saling tolong menolong, saling Iya, membantu benar, ya iya, guys, benar, everybody. setuju banget. Bahkan mungkin nanti awal ketika masuk di karantina itu juga akan bertemu dengan teman-teman baru dan juga memiliki link baru dan juga mungkin akan saling nih bergantung satu sama lain juga. Iya, bisa iya, jadi, benar ya. sekali. Tapi so far udah punya teman terdekat belum? So far sih udah punya. Udah ada ya? Udah ada. Udah ada berapa? Kepo. Mungkin ada beberapa dua. Cukup lah. Cukup lah untuk awalan gitu ya. Karena juga katanya ini kalau semisalnya kita semakin dewasa juga lingkup pertemanan makin kecil kok. Iya kan, biasanya kayak gitu, gak apa-apa. Dimulai dari yang kecil dulu, Iya. nanti kita berteman dengan semuanya. Iya, benar sekali. Berarti keren dong, Awa bisa berteman dengan seluruh orang dari seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Mungkin tempat-tempat yang belum Awa pernah kunjungi itu bisa tuh nanti Bisa tuh, berkunjung. iya. Iya. Ada. Tapi di Indonesia sendiri ada nggak sih yang pengen Awa kunjungin gitu? Atau mungkin Awa pengen ngajak teman-teman ke sini justru? Kesini justru, ya mengenalkan budaya Minangkabau, tempat wisata di Kota Bukit Tinggi pastinya. Biar lebih kenal kayak bukan cuma jam gadang Iya, loh iya, gitu. benar. Tapi sempat terlintas gak sih apa nih tempat yang bakal kayaknya Awa ajak nih teman-teman nih di sini wajib deh datang gitu. Wajibnya pasti jam gadang ya. Iya. Jam gadang, selain jam gadang juga Lobang Jepang, Lobang Jepang. Panorama. Hmm, Ya. Itu tuh ya. Kalau makanan ada nggak pengen? Kalau makanan mungkin lebih ke rendang ya, Rendang. nasi padang ya. Karena mungkin rendang di sana juga beda kan Iya, sebenarnya. iya, benar. Udah coba kan? Kayak memang beda nih karena udah dari daerahnya sendiri, aslinya sendiri mungkin lebih medok lagi. Iya, lebih medok lagi. Iya kan, Hmm, wah, beda. kerasa lah ya. Jadi Iya. mungkin kita lebih memperkenalkan nih yang asli guys Iya, gitu iya. ya.
Ya semoga ya nanti diajak ya. Aku boleh kok diajakin jadi asisten juga Oh iya, boleh. boleh. Diatur ya jadwalnya ya. Bisa diatur ya semuanya. Tenang Awa. Kalau buat Awa dan teman-teman Putri Indonesia bisa lah. Tapi mungkin aku nanti akan pakai heels 20 cm ya. Oh, takut. Karena kan aku nggak nyampe ya tinggi. Nah, Wah, ada nggak sih yang pengen Awa mungkin sampaikan kepada masyarakat Bukit Tinggi untuk mendukung Awa gitu? Untuk masyarakat Sumatera Barat, terkhususnya Iya. Kota Bukit Tinggi, terima kasih banyak sudah mensupport Najwa, sudah mendukung dan support terus Najwa sampai ke kancah nasional dan juga sampai ke grand final nantinya. Amin. Tapi tanggal grand final udah boleh di-spill belum loh? Belum ya? Mungkin belum ya, Belum ya? gitu ya. Nah, sabar dulu ya. Tapi yang Ya. pasti di bulan April. Di bulan April ya, boleh, siap. Tungguin aja teman-teman Pro 2, masih ada waktu buat mendukung Awa. Siapa tahu ada yang mau support, mungkin support support mental, Iya. support pernak-pernik segala macam boleh ya, Wak? Iya boleh, Boleh boleh banget. banget ya. Endorse boleh guys. Boleh nih. Dibuka ya. Boleh. Pokoknya apapun bentuk dukungan yang bisa kita berikan kepada Awa, semoga nanti bisa membantu Awa untuk tetap mindful, bisa tetap mempertahankan prinsipnya, mempertahankan mindsetnya, supaya nanti ketika tampil di ajang finalnya itu bisa lebih pede lagi. Iya. Kuncinya itu pede. Pede ya, kepercayaan diri lagi ya kuncinya ya. Iya. Thank you so much ya Wah Terima buat kasih waktunya banyak hari ini ya, menyempatkan Kak. waktu kosong di sela-sela kesibukannya yang benar-benar sibuk, yang susah banget kayaknya dimasukin gitu ya. Thank you so much ya Terima Wah. kasih banyak ya Kak sudah diundang ke RRI. Sama-sama. Aku juga makasih banget udah dipasangkan untuk interview lah kita bilangnya ya. Ntar aku interviewnya di di nasional ya. Oh iya. Lanjut Oh, lagi. boleh, Aduh, boleh. amin. Oke, teman-teman Pro 2, luar biasa banget obrolan kita hari ini tentang semangat perjalanannya karir Najwa atau Awah dari tadi yang udah aku sebutin dalam Bukit Tinggi Goes to Final Putri Indonesia 2026. Wah, keren ya. namanya. Nah, kita tuh nggak cuma ngomongin soal ajang Putri Indonesia, teman-teman. Dimana ini semuanya adalah tentang mimpi, tentang perjuangan, tentang keberanian membawa nama Bukit Tinggi dan bahkan Sumatera Barat ke panggung nasional. Nah, dari ceritanya Awa tadi kita tuh belajar ya, kalau proses itu nggak pernah mengkhianati hasil. Mungkin ini memang ajang pageant pertama, tapi proses yang dilalui Awa itu udah banyak banget sebenarnya teman-teman. Dan dukungan keluarga, masyarakat dan juga rasa cinta terhadap daerah itu jadi energi besar buat melangkah lebih jauh lagi, bahkan mungkin keluar dari kotaknya sendiri gitu ya. Dan semoga perjalanan ini bukan cuma jadi kebanggaan pribadi ya Wah, amin, tapi juga jadi inspirasi buat generasi muda Sumatera Barat untuk berani bermimpi besar dan bekerja keras mewujudkannya. Iya, benar. Amin ya. Amin. Dan terus kirimkan juga doa dan dukungan terbaik dari Ranah Minang untuk langkah berikutnya, karena ketika satu perempuan Bukit Tinggi melangkah ke panggung nasional, sejatinya kita semua ikut berdiri di sana bersama. Iya. Ada banyak warga Sumatera Barat yang mendukung Awa ya. Masya Tetap semangat untuk nanti menuju final. Ya, kita doakan yang terbaik kali ini. Dan teman-teman Pro 2, kita akan akhiri dulu Minang Pride kali ini ya. Dan Awa juga harus pamit dari ruang dengar ya, karena mungkin akan melanjutkan aktivitas lainnya ya Wah ya. Semangat ya. Dan teman-teman Pro 2, aku kasih tahu juga nanti tepat di 15.51 kita akan kumandangkan azan asyar. Jadi kita jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM